Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di video kami, tepatnya di Amal Jariahku channel. Ikhwani fillah, dalam beberapa hari ke depan kita akan menghadapi momen yang sangat spesial, yaitu momen di mana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri? Tentunya kita berpedoman kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Berikut yang biasa dilakukan Rasulullah SAW saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama, Rasulullah SAW merayakan Hari Raya Idul Fitri dengan makan sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW sendiri diceritakan lebih suka makan kurma dalam jumlah ganjil sebelum sholat Idul Fitri. Tentunya ini sesuai dengan hadisnya, yang artinya Rasulullah SAW tidak pernah sholat Idul Fitri sebelum makan beberapa butir kurma. Anas juga menceritakan Rasulullah SAW biasa makan kurma dalam jumlah ganjil. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian apa yang dilaksanakan ataupun dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu menggunakan pakaian terbaik saat Idul Fitri. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW biasanya menggunakan pakaian yang terbaik untuk hari-hari tersebut, dan dia punya jubah spesial yang hanya dipakai pada 2 hari raya dan Jumat. Kemudian apa yang dilakukan lagi oleh Rasulullah SAW yaitu membayar zakat fitrah. Selain makan dan mengenakan pakaian yang terbaik, tentunya Rasulullah SAW membayar zakat fitrah sebelum sholat Idul Fitri. Kebiasaan tersebut dijelaskan dalam kitab Bulughul Maram, yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Rasulullah SAW ikut membayar zakat fitrah atas puasa Ramadan untuk membersihkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak menyenangkan, serta menyediakan makanan bagi yang memerlukan. Disebut zakat bagi yang membayar sebelum sholat Idul Fitri, dan sedekah bagi yang membayarnya setelah sholat Idul Fitri. Selanjutnya, kebiasaan Rasulullah SAW merayakan Hari Raya Idul Fitri adalah membaca surah Qaf dan Al-Qamar saat sholat. Tentunya ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Selama sholat Idul Fitri, Rasulullah SAW terbiasa membaca 2 surat yang berbeda di tiap rakaat. Kebiasaan saat sholat Idul Fitri atau Idul Adha diceritakan dalam kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Waqid Al-Laythi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil adha wal fitri biqab wa iqtarabat, akhrajahu Muslim. Diceritakan Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW biasa membaca pada Idul Fitri atau Idul Adha surah Qaf dan Al-Qamar. Salah satu faedah dalam surah Qaf adalah pentingnya menjaga lisan, karena semua yang dilakukan manusia diketahui Allah Subhanahu wa taala. Hal yang baik akan membawa ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan berlaku juga untuk sebaliknya. Kemudian Al-Qamar, surah Al-Qamar menceritakan kaum yang menolak ajakan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meminta bukti kebenaran ajaran tersebut. Mereka yang tetap ingkar akan mendapat balasannya, sedangkan yang meyakini kebenaran tersebut akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, surah tersebut tentunya mengingatkan para muslim untuk tetap menjaga perilaku meski sedang berada dalam suasana hari raya. Jangan sampai ada perbuatan, perkataan atau tingkah laku yang melukai sesama manusia, ya. Selanjutnya, kebiasaan Rasulullah SAW ketika merayakan Idul Fitri menempuh rute pulang dan pergi yang berbeda. Kebiasaan saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha ini dijelaskan dalam hadis yang diceritakan Jabir
Seperti diceritakan Jabir, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan atasnya, saat salat Idul Fitri dan Idul Adha, Rasulullah SAW akan berangkat dengan rute yang berbeda dengan saat pulang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya adalah kebiasaan Rasulullah SAW ketika merayakan hari raya Idul Fitri adalah bersenang-senang sewajarnya. Hari raya Idul Fitri yang menandai kembalinya manusia pada fitrah memang patut dirayakan. Nabi kita Muhammad SAW juga ikut merayakan, namun dengan tidak berlebihan tentunya. Kebiasaan kita sekarang ini merayakan hari raya identik dengan nyanyian dan musik dan juga karaokean. Maka dalam memandang musik ini pun ada perbedaan pendapat. Bahkan ragam pandangan ini ada di kalangan sahabat Nabi. Namun, apakah sebenarnya Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendengar alunan musik? Dan apakah para sahabat juga demikian? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari melalui jalur Aisyah, diceritakan tentang budak-budak perempuan yang bernyanyi di rumah Nabi Muhammad SAW pada momen hari raya. Ada Abu Bakar di situ ketika itu, dan di sisi Aisyah ada dua orang budak yang sedang bersenandung. Isi senandungnya mengingatkan pada peristiwa pembantian kaum Ansar dalam perang Bu'as. Aisyah mengatakan dalam hadis itu bahwa kedua budak tersebut tidak begitu pintar bersenandung. Kemudian Abu Bakar mempertanyakan, seruling-seruling setan ada di kediaman Rasulullah SAW, kata Abu Bakar. Lantas Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar, tiap kaum itu punya hari raya, dan sekarang ini adalah hari raya kita. Menurut Ahmad Jarkasih dalam bukunya berjudul Lagu, Nyanyian, dan Musik, Benarkah Diharamkan? Menerangkan, Abu Bakar awalnya memberikan teguran pada budak itu, tapi justru ditegur balik oleh Nabi SAW. Menurut Jarkasih, ini menunjukkan musik dan nyanyian itu tidak masalah selama tidak ada kemaksiatan. Jika musik atau nyanyian itu haram, tentunya sejak awal Nabi Muhammad SAW menolak kedatangan budak-budak tersebut. Dalam hadis yang berbeda, Imam Al-Bukhari mengeluarkan riwayat lain tentang musik melalui jalur Aisyah. Suatu ketika Nabi menikahkan salah seorang saudarinya dengan pemuda dari kalangan Ansar. Lalu Nabi berkata kepada Aisyah, tidakkah kalian menyuguhkan lauhun atau musik? Kaum Ansar itu menyukainya, kata Rasulullah. Nabi Muhammad juga pernah mendengar nyanyian dari seorang budak perempuan. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, diceritakan suatu hari Rasulullah SAW pulang setelah berperang. Lalu datang salah seorang budak perempuan dan mengatakan ia telah bernazar jika Nabi pulang dengan selamat maka dia akan memukul duf, yaitu salah satu alat musik pada saat itu, di depan Nabi dan bernyanyi. Tentunya musik bisa jadi haram jika berlebihan dan ada unsur kemaksiatan dan melalaikan kita dari kewajiban kita sebagai umat muslim. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan Rasulullah SAW ketika merayakan hari raya Idul Fitri adalah mengunjungi yang sakit dan bersilaturahim. Rasulullah SAW menerima tamu. Rasulullah SAW menerima tamu dan mengunjungi para sahabatnya saat perayaan hari raya Idul Fitri. Nabi Muhammad SAW tak luput mengunjungi mereka yang sakit, seperti diceritakan dalam hadis, mereka yang silaturahim dan mengunjungi orang sakit dijanjikan surga. Abu Hurairah menceritakan Rasulullah SAW berkata, siapa saja yang mengunjungi orang sakit atau saudaranya, semoga Allah memberikan berkah dan pekerjaan yang baik dan semoga kau tinggal selamanya dalam surga. Hadis riwayat Tirmizi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari video singkat ini dan bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Selamat merayakan Idul Fitri tahun ini. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.